Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ananda kelas 4 yang Budani cintai, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ini ya. Silahkan Bani dan Banat yang belum berdoa terlebih dahulu dan siapkan catatannya untuk mencatat hal-hal yang penting. Alhamdulillah hari ini kita memasuki bab baru yaitu bab 2 mengenai kenampakan alam. Namun sebelum kita lebih lanjut lagi mempelajari kenampakan alam apa saja, Budani akan menjelaskan apa saja sih manfaat kita mempelajari kenampakan alam. Setidaknya ada 3 alasan ya. Yang pertama gitu, kenapa sih penting banget kita mempelajari kenampakan alam? Yang pertama, kenampakan alam itu berpengaruh terhadap ekosistem, iklim, dan cuaca. Sehingga dengan adanya kenampakan alam yang Allah ciptakan menyebabkan bumi bisa ditempati oleh manusia ya. Yang kedua, bumi tempat kita tinggal ini gak akan seindah seperti sekarang ya, tanpa kenampakan alam. Masya Allah, Allah itu tahu banget yang terbaik untuk kita tinggali ya. Saat coba bayangkan kalau misalkan bumi hanya lautan saja, mungkin hanya warna biru gitu ya, atau misalkan daratan saja, jadi bumi terlihat dari jauh hanya coklat gitu kan. Alhamdulillah Allah menciptakan kenampakan alam sehingga dari jauh pun bumi terlihat sungguh indah gitu ya. Nah, keindahan bumi yang Allah ciptakan ini kita harus apresiasi atau kita hargai ya dengan cara merawatnya ya. Udah dipelajari ya di kelas 3 cara memelihara lingkungan kita. Yang ketiga atau yang terakhir, kita akan mengetahui proses alam dan bencana alam yang mungkin bisa kita waspadai atau antisipasi. Baik, mari kita bahas satu persatu keanekaragaman kenampakan alam di daratan. Yang pertama adalah gunung. Nah, gunung ini adalah bagian permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibandingkan daerah sekitarnya. Nah, kemudian gunung itu ada gunung yang berapi, ada gunung yang tidak berapi. Kalau gunung berapi itu adalah gunung yang punya potensi untuk meletus dan mengeluarkan lava dari dalamnya. Setelah gunung meletus, maka ada beberapa sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, seperti pasir, bebatuan, belerang, sumber mata air panas, dan lain-lain. Gunung yang tidak berapi biasanya dimanfaatkan untuk area perkebunan, wisata, tempat tinggal, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah pegunungan. Pegunungan adalah daerah yang bergunung-gunung atau rangkaian dari beberapa gunung yang saling menyambung. Contoh seperti di gambar ya, itu adalah gambar pegunungan. Yang selanjutnya adalah dataran tinggi. Nah, ini foto ini adalah dataran tinggi. Dataran tinggi itu apa? Daerah yang terletak 200 meter di atas permukaan laut. Nah, udara di pegunungan biasanya sejuk dan dingin sehingga banyak dijadikan daerah para wisata atau perkebunan hortikultura seperti sayur dan buah. Nah, ini juga bisa dijadikan perkebunan teh, contohnya di puncak. Yang selanjutnya adalah dataran rendah. Nah, ini dataran rendah adalah daerah yang terletak antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Udara di daerah ini cukup hangat. Nah, kayak kita nih, kita tinggal di dataran rendah. Ada sawah ya. Nah, daerah ini biasa dimanfaatkan untuk pertanian, perumahan, perindustrian, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Udara di pantai biasanya panas. Daerah pantai biasa dijadikan tempat wisata karena keindahan alamnya. Yang terakhir adalah tanjung atau semenanjung, adalah bagian daratan yang menjorok ke laut. Nah,
Kalau ini, yang ini nih yang Budani kasih tanda. Baik, itu tadi aneka ragam kenampakan alam di daratan. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai aneka ragam kenampakan alam di perairan. Yang pertama adalah sungai. Nah, sungai itu ini seperti di gambar, tempat mengalirnya air dari gunung sampai ke laut atau hulu ke hilir ya. Yang kedua adalah danau. Danau itu adalah cekungan luas di daratan yang berisi air. Seperti pada foto di video ya. Itu cekungan yang cukup besar, yang luas di daratan berisi air. Selanjutnya yang ketiga adalah selat. Nah, selat ini adalah lautan yang sempit di antara dua pulau ya. Nah, ada pulau A, ada pulau B. Nah, Budani kasih tanda panah di situ di tengah-tengah itu adalah lautan sempit di antara dua pulau yang disebut dengan selat. Yang terakhir adalah teluk. Teluk adalah bagian lautan yang menjorok ke darat. Yang Budani kasih tanda ya, itu lautnya menjorok ke darat. Kemudian di samping-sampingnya ada daratan. Seperti itu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat dipahami penjelasan dari Budani. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan via Wapri ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat buat Budani dan Ananda kelas 4 semuanya. Budani tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan.